warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita sudah sampai di pintu gerbang Kampung Naga. Di belakang saya ada tanda bahwa kita sudah berada di wilayah dari Kampung Naga. Pagi ini kita akan memasuki Kampung Naga yang secara administratif ada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kami di sini adalah dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah, tugas mata kuliah pendidikan, nilai, dan budaya dalam perspektif ilmu pengetahuan sosial. Selamat datang di Kampung Naga, welcome to Kampung Naga. Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat budaya peninggalan leluhurnya. Dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Kampung Naga juga merupakan salah satu dari kampung yang masih memegang tradisi dan adat budaya leluhur, namun bisa hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat lain yang lebih modern. Kampung Naga memang memiliki keunikan tersendiri, melihat dari dekat kehidupan sederhana dan bersahaja yang masih tetap lestari di tengah peradaban modern. Sejenak mungkin terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar nama Kampung Naga. Ternyata bentuk asli dari kampung tersebut sangat berbeda dengan namanya. Dan gambaran kita tentang hal-hal yang berbau naga. Karena tak satu pun naga yang berada di sana. Nama Kampung Naga itu sendiri ternyata merupakan suatu singkatan kata dari Kampung Dina Gawir ke dalam bahasa Sunda, yang artinya adalah kampung yang berada di lembah yang subur. Kampung Naga adalah sebuah kampung kecil yang para penduduknya patuh dan menjaga tradisi yang ada. Hal inilah yang membuat kampung ini unik dan berbeda dengan yang lain. Tak salah jika kampung ini menjadi salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan. Nenek moyang Kampung Naga sendiri konon adalah Eyang Singaparna, yang makamnya sendiri terletak di sebuah hutan di sebelah barat Kampung Naga. Yang membuat Kampung Naga ini unik adalah karena penduduk ini seperti tidak terpengaruh dengan modernitas dan masih tetap memegang teguh adat budaya secara turun-temurun. Kepatuhan warga Sanaga, itu dalam bahasa Kampung Naga, dalam mempertahankan upacara-upacara adat, termasuk juga pola hidup mereka yang tetap selaras dengan adat leluhurnya. Seperti dalam hal religi, masyarakat Kampung Naga memiliki tempat-tempat larangan, yaitu 2 hutan larangan sebelah timur dan barat. Tempat ini tidak boleh dimasuki oleh seorang pun, kecuali pada waktu upacara atau berziarah. Ada 1 buah bangunan yang dianggap keramat, yaitu Bumi Agung, yaitu tempat pelaksanaan rutinitas upacara adat. Tempat ini tidak boleh dimasuki kecuali oleh ketua adat atau kuncen. Hari yang diagungkan masyarakat Kampung Naga diantaranya hari Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Pada hari itu masyarakat dilarang untuk menceritakan asal-usul atau sejarah mengenai Kampung Naga.
dan pada bulan Safar tidak boleh melaksanakan upacara adat atau berziarah. Dalam pembangunan rumah-rumah diatur sedemikian rupa, yaitu dengan membujur timur, barat menghadap ke selatan. Setiap rumah harus saling berhadapan untuk menjaga kerukunan antar warga. Praktek pembangunannya pun mempunyai wawasan lingkungan yang futuristik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Letak geografis. Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah di sebelah barat. Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Sungai Ciwulan yang bermata air dari Gunung Cikuray. Peralatan hidup masyarakat Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga merupakan masyarakat yang masih menggunakan peralatan ataupun perlengkapan hidup yang sederhana, non-teknologi, yang kesemua bahannya tersedia di alam. Seperti untuk memasak, masyarakat Sanaga menggunakan tungku dengan bahan bakar menggunakan kayu bakar, dan untuk membajak sawah mereka tidak menggunakan traktor, melainkan menggunakan cangkul. Dan masih banyak yang lainnya. Yang pasti masyarakat Sanaga tidak menggunakan peralatan canggih berteknologi tinggi, dan kampung mereka pun tidak ada listrik. Sistem perekonomian masyarakat Kampung Naga. Dalam sistem perekonomian kami fokuskan kepada mata pencaharian, di mana mata pencaharian warga Kampung Naga bermacam-macam, mulai dari pokok yaitu bertani, menanam padi, sedangkan mata pencaharian sampingannya adalah membuat kerajinan, beternak, dan berdagang. Sistem kemasyarakatan. Kemasyarakatan di Kampung Naga masih sangat lekat dengan budaya gotong royong, hormat menghormati, dan mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Lebih jauh menilik pola hidup dan kepemimpinan Kampung Naga, kita akan mendapatkan dua pemimpin dengan tugas masing-masing, yaitu pemerintah desa dan pemimpin adat atau yang oleh masyarakat Kampung Naga disebut kuncen. Peran keduanya saling bersinergi satu sama lain untuk tujuan keharmonisan warga Sanaga. Sang kuncen yang meski begitu berkuasa dalam hal adaptasi istiadat jika berhubungan dengan sistem pemerintahan desa, maka harus taat dan patuh pada RT atau RW. Begitupun sebaliknya, RT atau RW haruslah taat pada sang kuncen apabila berurusan dengan adaptasi istiadat. Sistem bangunan atau arsitektur. Bangunan-bangunan yang ada di Kampung Naga berbentuk segitiga, semuanya beratap ijuk dan menghadap ke arah kiblat. Terdapat kurang lebih 113 bangunan dalam area 1,5 hektar yang terdiri dari 110 rumah warga dan satu tempat ibadah. Selain itu juga terdapat balai pertemuan dan lumbung padi atau leit, dan bumi ageng yang kesemua bahan bangunannya menggunakan bilik-bilik, kayu-kayu, dan lain-lain. Tidak menggunakan semen atau pasir. Semua bentuk, ukuran, alat, dan bahan bangunan semuanya sama hal. Ini menunjukkan adanya keseimbangan dan keselarasan yang ada di daerah tersebut. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung. Bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasag. Rumah tidak boleh dicat kecuali di kapur atau di meni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung.
Rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan, karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rezeki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Untuk itu, dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus. Sistem politik. Dalam sistem politik ditekankan pada penyelesaian masalah dipimpin oleh ketua adat, yaitu dengan cara bermusyawarah untuk mufakat, di mana hasil yang diperoleh adalah merupakan hasil mufakat yang demokratis dan terbuka. Sistem hukum. Seperti kebanyakan kampung adat lainnya, masyarakat Sanaga juga memiliki aturan hukum sendiri yang tertulis, namun masyarakat sangat patuh akan peradaban aturan tersebut. Kampung Naga memang memiliki larangan, namun tidak memiliki banyak aturan. Prinsip yang mereka anut adalah larangan, wasiat, dan akibat. Sistem hukum di Kampung Naga hanya berlandaskan kepada kata pamali, yakni sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh nenek moyang Kampung Naga yang tidak boleh dilanggar. Sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan tidaklah jelas. Mungkin hanyalah berupa teguran, karena masyarakat Sanaga memegang prinsip bahwa siapa yang melakukan pelanggaran, maka dia sendiri yang akan menerima akibatnya. Terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Kesenian beluk kini sudah jarang dilakukan, sedangkan kesenian rengkong sudah tidak dikenal lagi, terutama oleh kalangan generasi muda. Namun bagi masyarakat Kampung Naga yang hendak menonton kesenian wayang atau pencak silat dan sebagainya, diperbolehkan kesenian tersebut dipertunjukkan di luar wilayah Kampung Naga. Terdapat 3 pasangan kesenian di Kampung Naga, diantaranya terbang gembrung yang dimainkan oleh 2 orang sampai 3 terbatas. Biasanya ini dilakukan pada waktu takbiran Idul Fitri dan Idul Adha serta kemerdekaan Republik Indonesia, dan alat ini pun terbuat dari kayu. Terbang sejat dimainkan oleh 6 orang dan dilaksanakan pada waktu upacara pernikahan atau hitanan massal. Kemudian angklung dimainkan oleh 15 orang dan dilaksanakan pada waktu hitanan massal. Demikianlah liputan kami dari Kampung Naga, sebuah budaya, sebuah kampung yang begitu lestari dengan alam. Kehidupan manusia begitu serasi dengan alam. Semoga liputan ini bermanfaat. Salam lestari dari Kampung Naga.